Hello guys, selamat datang di zona Mr. Cenci Cooper. By the way, semoga kalian sekeluarga selalu dalam keadaan baik. Kali ini Mister akan membawakan alur cerita film Infinite Storm. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke TKP. Dinginnya pagi masih menghiasi hari yang berwarna ini. Gambaran kisah petualangan terlihat di sini. Seorang wanita masih enggan beranjak dari tempat tidurnya. Dia adalah Pam, seorang sukarelawan pencarian dan penyelamatan. Di siaran radio diberitakan bahwa hari ini akan turun badai sampai beberapa hari ke depan. Ternyata hari ini Pam berencana untuk naik gunung. Berita yang ada tidak bisa menghalangi niatnya untuk bertualang. Ditemani mobil yang nurut banget sama Pam, akhirnya dia pun berangkat. Di jalan Pam mampir dulu ke warung kopi. Ternyata si Pam suka ngopi dan dia beli 2 botol buat nemenin perjalanannya ke puncak. Di dalam mobil, Pam bernyanyi dengan riang. Terlihat aura semangat begitu terpancar dari dirinya. Akhirnya Pam pun sampai di kaki gunung. Dia sempat bertegur sapa dengan orang yang baru turun dari gunung dan hendak pulang. Pam menanyakan apakah ada orang lain di sana, dan mereka menjawab tidak, hanya kami berdua. Di sisi lain parkiran terlihat satu mobil terparkir. Hal itu menandakan bahwa masih ada orang lain yang belum turun dari gunung tersebut. Setelah beberapa lama berjalan, Pam pun mengganti kostumnya. Dia bersiap untuk mendaki jalur yang lebih ekstrim. Saking ekstrimnya, si Pam pun sempat terpleset. Untung aja ada batang pohon di bawahnya, jadi gak bikin Pam terperosok lebih ke bawah. Waktu menunjukkan pukul 9 kurang 5 menit. Sedikit demi sedikit, Pam pun mampu melewati rintangan alam yang ada. Jam 9 lebih 42 menit. Pam pun istirahat sejenak setelah lama berjalan. Tidak lupa ia memasang rantai di sepatunya. Hal itu ia lakukan agar sepatunya tidak licin saat ia berjalan di atas es. 4 sehat 5 sempurna, ngopi dulu cuk. Si Pam pun ngopai sembari menikmati dinginnya es yang menggetarkan jiwa. Jam 10 lebih 15 menit. Badai pun datang menyapa gunung tersebut. Si Pam pun berlindung. Namun ia ingat kalau masih ada satu mobil yang terparkir di bawah. Dan sampai kali ini ia belum bertemu dengan orang tersebut. Maka ia pun mencari orang tersebut, sambil meniupkan sempritan, berharap ada yang mendengar tiupan sempritannya. Dengan penuh keyakinan Pam terus berjalan, pokoknya maju terus pantang mundur. Sampai akhirnya Pam pun menemukan jejak kaki, dan Pam pun mengikuti jejak kaki tersebut. Di sini Pam mengalami kesialan, dia malah jatuh terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Walaupun terjatuh dia tidak menyerah, Pam berusaha untuk bisa naik kembali dengan kekuatan keyakinannya. Namun sialnya, setelah sampai di atas, Pam malah terjatuh kembali dan pingsan. Setelah beberapa saat pingsan, Pam pun siuman, dirinya kini telah tertindih salju yang terus aja turun karena efek gravitasi. Pam pun panik, berteriak, niup peluit, dan coba memanjat. Namun semuanya tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya dia pun pingsan kembali. Sewaktu tidak sadar, Pam melihat gambaran kedua anaknya yang telah meninggal. Dan setelah itu dia sadar, dan bangkit kembali dengan kekuatan super mama yang dahsyat. Karena kedahsyatan kekuatan supernya, Pam pun berhasil naik, dan sebagai warga yang baik Pam pun menutup lubang brengsek tersebut dengan kayu, dengan harapan biar orang lain tidak mengalami seperti dirinya. Secara tidak terencana dan terduga, Pam melihat sesosok orang dari kejauhan, dan dia pun langsung bergegas OTW ke orang tersebut. Pam pun mendekat.
Terlihat orang tersebut telah membeku, namun masih hidup. Di sini Pam memanggil orang itu dengan nama John. Segala daya dan upaya Pam lakukan agar John bisa bertahan dari dinginnya alam. Berkat keajaiban dan usaha keras Pam, akhirnya John pun selamat. Mereka berdua berjuang melawan badai. Dengan sabar Pam mentitah John, agar dapat berjalan bersama dirinya. Jam 2 sore. Di sini John terlihat tidak ada motivasi untuk hidup. Dengan mantap Pam selalu meyakinkan John bahwa, kita pasti bisa. Tiba-tiba John berlari sangat cepat, entah energi dari mana dia bisa lari secepat itu. Dan John pun melompat. Benar-benar gila si John. Capek-capek Pam nyelamatin nyawanya. Malah dia mau bunuh diri. Walaupun si John songong, tetapi Pam dengan sabar merawat dan menyemangati John. Pam yakin bisa menyelamatkannya. Langkah demi langkah mereka jalani. Bagi Pam yang berjiwa kesatria, hidup adalah perjuangan, terus berjuang selama nafas masih di kandung badan. Tiba-tiba, John terjatuh. Mereka berdua berguling-guling di kasarnya dataran bumi yang penuh dengan keajaiban. The power of keyakinan selalu bersama Pam. Dia dengan tegar selalu mampu bertahan dan menularkan semangatnya pada si John yang songong. Dengan santuy Pam pun merawat John yang kembali mengalami cedera. Satu tambah satu sama dengan 2. Bergerak maju melupakan derita. Setiap alunan langkah Pam dan John mengisyaratkan bagaimana kerasnya bertahan dari jauhnya peradaban. Kini mereka menghadapi masalah baru. Mereka diharuskan untuk menyeberangi sungai, yang arusnya lumayan deras. Mudah bagi Pam, namun buat John hal itu sulit, dikarenakan cedera yang ia alami. John pun terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Ia terseret oleh derasnya aliran sungai. Pam pun bergegas mencari John, walaupun kemungkinan hidup John kecil tapi ia tidak menyerah. Dengan perasaan sedih, Pam menyusuri pinggiran sungai. Setelah lama mencari akhirnya Pam menemukan John. Pam pun membawa John ke pinggiran sungai. Dengan sekuat tenaga ia menyeret John secepat mungkin. Ajaibnya John pun lagi-lagi selamat. Kayaknya si John ini punya penangkal buat ngadepin malaikat maut. Perjalanan pun mereka lanjutkan. Tiba-tiba terdengar suara mobil. Terlihat sebuah mobil melintas. Tanpa pikir panjang Pam pun mengejar mobil tersebut. Namun dikarenakan jarak yang terlalu jauh, mereka kehilangan kesempatan buat nebeng di mobil tersebut. Ambiar sudah harapan buat ngirit tenaga, sekarang mereka harus jalan kembali untuk menuruni gunung. Akhirnya mereka pun sampai di tempat parkiran. Pam bergegas menuju mobilnya dan berniat hendak menyalakan mobil. Pam memanggil John untuk masuk ke mobil, namun dengan songongnya John malah pergi ke mobilnya sendiri, dan malah meninggalkan Pam. Laknat banget si John. Bukannya berterima kasih, malah main cabut aja. Sesampainya di rumah, Pam pun langsung ngemil, mandi dan tidur. Lima hari kemudian, Pam diberitahu temannya kalau dirinya muncul di berita televisi. Ternyata si John sempat mendatangi kantor polisi, dan menceritakan kisahnya diselamatkan oleh Pam. Keesokan harinya Pam kedatangan tamu. Dia adalah seorang reporter yang ingin mewawancarai Pam. Si reporter juga memberitahukan kalau si John ingin bertemu dengannya. Akhirnya John dan Pam pun ketemuan di warung kopi. John pun menceritakan alasannya kenapa waktu itu ia ada di gunung. Sebenarnya saat itu ia hendak bunuh diri. Hal itu ia lakukan karena dirinya selalu terbayang wajah anaknya yang telah meninggal. Setelah masa sulit yang John dan Pam alami di gunung,
Anehnya sekarang dia sudah bisa move on dan tidak lagi terbayang-bayang wajah anaknya. Mendengar itu Pam pun tersentuh, karena sebenarnya Pam pun mengalami hal yang sama dengan John. Kedua anak Pam meninggal dikarenakan kebocoran gas di rumahnya. Saat itu Pam bisa selamat, karena pada saat kejadian Pam tidur berbeda kamar dengan anaknya. Dan cerita pun selesai.